Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI, Renungan Hari Ini di tengah masa pandemi ketika gejolak COVID-19 dengan varian barunya, mutasi-mutasi yang baru terus dan membuat ini tidak selesai. Dan di tengah situasi seperti ini banyak orang yang terinfeksi, apalagi punya penyakit penyerta terbaring di banyak rumah sakit. Nah, di saat seperti inilah iman kita sebetulnya diuji. Apakah kita masih meyakini ada Tuhan yang menolong kita? Apakah kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan? Apakah kita masih mau berdoa, berusaha, dan berserah pada pimpinan Allah? Itulah sebabnya saudara, dalam RHI Renungan Hari Ini saya mengangkat satu tema tentang Tuhan yang menyembuhkan. Saya akan ajak kita untuk membaca bagian dari kitab Yeremia. Kita tahu Yeremia adalah seorang nabi, dan dia mengalami seperti nabi-nabi yang lain, penolakan, kepedihan terhadap bangsa yang berdosa, tapi juga banyak hal yang dia secara pribadi mengalami. Salah satunya adalah sakit penyakit, keselamatan, ancaman, dan seterusnya. Menarik. Kita buka Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14 yang demikian sabdanya. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Saya ulang baca, Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi nabi tak ubahnya seperti saya dan saudara menghadapi juga banyak kesulitan dan masalah. Salah satunya adalah sakit penyakit, ancaman, dan orang-orang yang tidak suka. Yang istimewa dari bacaan kita hari ini adalah Yeremia begitu yakin, begitu percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sang penyembuh. Ini bukan sekedar dogma, ini bukan sekedar ajaran, ini sebuah pengakuan iman, ini sebuah keyakinan yang kokoh. Dan dia menuliskan dengan tegas bagaimana dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ketika dia sakit, dia berkata pada ayat 14 yang tadi kita baca, sembuhkanlah aku, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Saudara, penentu untuk sehat, untuk selamat, memang diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan. Diri sendiri, kalau kita hidupnya ngawur, cara makannya ngawur, cara naik motornya ngawur, cara menyeberangnya juga ngawur, ya kita akan cenderung celaka. Karena keselamatan pertama-tama juga tergantung pada diri kita sendiri. Ya, ada orang naik motor, kemudian tidak peduli, ini lampu merah, kemudian dari sana ada juga yang bis dan celaka. Tergantung diri sendiri kan? Tapi juga tergantung orang lain. Ada orang yang menyeberang sudah hati-hati, yang menyeberang udah hati-hati, berhenti dulu. Tapi ternyata ada orang yang
naik motor sambil ya kurang konsentrasi ya, karena konon mulutnya bau minuman keras, berarti tidak bisa konsentrasi, dia terpengaruh sambil mabuk nih, sehingga yang menyeberang di pinggir itu justru dihampiri dan bris kena. Keselamatan tergantung juga pada lingkungan, maka kita harus bisa memilih dan bagaimana bersikap selain diri sendiri. Nah, yang utama saudara, keselamatan itu tergantung bukan pada orang, pada saya, pada lingkungan, tapi pada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur. Artinya kita tetap hati-hati. Artinya kita tetap waspada dengan lingkungan sekitar kita. Dan yang utama, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tak heran Yeremia mengungkap ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku selamat. Sebab Engkaulah kepujianku, yang kupuji. Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan setia. Saudara-saudara, sekarang varian baru muncul, COVID-19. Ada beta, ada delta yang konon lebih ganas penularannya. Dan di Jawa Tengah sudah ada 13 yang zona merah. Dan itu terus bertambah. Di Purworejo, tempat di mana saya rekaman ini, juga ada beberapa titik yang sudah merah, kelurahan-kelurahan yang merah. Warga kita yang ada di provinsi lain, di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Kalimantan, dan seterusnya, kami mendapat laporan ada yang parah, ada yang sudah tidak tertolong, ada yang kemudian sakitnya, penyertanya itu membuat makin tidak bagus. Saudara, dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa berdoa. Sambil kita hati-hati, sambil kita waspada sekitar. Tapi yang paling penting adalah kesediaan kita untuk memohon berkat kepada Tuhan. Karena Dialah sang penentu kehidupan. Pada ayat sebelumnya, Yeremia memberikan kesaksian ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Lalu ditegaskan pada ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkati untuk memberkati. Itu gambaran orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya merindukan, saya mengajak, mari saudara-saudara, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Hati-hati harus. Dengan lingkungan waspada dan bijak dalam berperilaku itu wajib. Tetapi yang paling utama dari itu semua adalah menaruh harap kepada Tuhan, harapan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Tuhan juga yang menyertai sehingga kita mampu untuk sungguh-sungguh di dalam naungan kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita hadapi masa seperti ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan berserah kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak kehilangan harapan di tengah pandemi, kesulitan, sakit penyakit, dan macam-macam, bahkan resesi ekonomi yang menghantui, juga kejahatan yang meningkat akhir-akhir ini. Tolonglah kami ya Allah, supaya kami tetap menaruh harap kepada Allah, kepadamu ya Tuhan, sumber kehidupan. Kami mohon, berkatilah juga yang mengikuti program ini. Ada yang terpapar virus, ada yang sakit, ada yang kritis. Tuhan tolonglah
supaya semua berpulang pada pengharapan kepada Tuhan. Dan kami meyakini pengharapan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Inilah doa kami. Tolonglah ya Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.